Setelah kedatangan rektor asing dari Korea Selatan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir berencana untuk mendatangkan rektor asing kedua untuk ditempatkan di Indonesia. Rektor asing kedua akan didatangkan dari Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan Menristek-Dikti usai rapat kerja dengan Komisi 7 di gedung DPR pada Kamis sore. Menristek-Dikti M. Nasir menjelaskan ia menerima sejumlah permintaan dari kampus swasta untuk penempatan rektor asing. Nasir memaparkan wacana penempatan rektor asing yang sedang digarap pemerintah hanya mengatur perguruan tinggi negeri. Sementara perguruan tinggi swasta tidak terikat oleh aturan tersebut. Sebelumnya, Menteri Nasir mengumumkan adanya penempatan rektor asing pertama di Universitas Siber Asia, yaitu Profesor Jang Yun-cho, yang sebelumnya menjabat sebagai Vice President of Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan. Kemarin pada saat saya ada Hakteknas, ada salah satu rektor dia menyampaikan, Pak Menteri saya akan menginvite rektor dari Amerika. Apakah diizinkan? Ini perguruan tinggi swasta. Oh silakan, sepanjang meningkatkan reputasi perguruan tinggi itu. Pertama. Yang kedua yang punya network. Yang ketiga bisa meningkatkan RGA suatu perguruan tinggi itu. Yang keempat publication atau risetnya makin baik dan inovasi-inovasinya makin baik. Itu yang penting. Ya, rencana mendatangkan rektor asing mulai direalisasikan dengan mendatangkan profesor dari Korea Selatan, Jang Yun-cho. Langkah mendatangkan rektor asing diharapkan bisa meningkatkan peringkat Universitas Indonesia di antara universitas lainnya di dunia. Berikut ini kami sajikan fakta-fakta tentang kebijakan rektor dari luar negeri. Yang pertama kita akan mencermati dulu, Anda dapat melihat di sebelah kanan saya. Ini adalah kutipan dari Menristek-Dikti M. Nasir tentang tujuannya mengimpor rektor. Nah, ia menyatakan bahwa kemudian target utamanya adalah peningkatan peringkat kualitas Universitas Indonesia dibandingkan dengan universitas lainnya. Dari 200 besar, 150 besar hingga target masuknya ke daftar 100 universitas terbaik dunia. Nah, inilah pernyataan dari Menristek-Dikti Muhammad Nasir. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, ini kami sajikan daftar peringkat Universitas Indonesia yang dirilis oleh QS World University Rankings pada tahun 2019. Nah, ini tampak bahwa Universitas Indonesia ada di urutan ke-292 universitas terbaik dunia, kemudian diikuti oleh ITB, UGM, dan kemudian ada Universitas Padjadjaran, dan kemudian di IPB. Masing-masing dari 292, kemudian 359 dunia untuk ITB, kemudian UGM di peringkat 391 dunia, Padjadjaran di 651 hingga 700 dunia, sedangkan kemudian IPB 701 hingga 750 dunia. Kita akan melihat kemudian dengan cakupan yang lebih besar, Universitas Indonesia di tingkat ASEAN menempati posisi ke-9. Nah, ini masih kalah dibandingkan dengan universitas lainnya dari Singapura, Malaysia, dan juga di Thailand. Nah, kita lihat ini adalah peringkat 10 besar peringkat ASEAN. Kita lihat Universitas Indonesia di antara universitas-universitas lainnya di wilayah negara ASEAN ini ada di peringkat ke-9. Dan inilah solusi menurut Kemenristek-Dikti yang mengimpor rektor dari luar negeri. Kali ini Profesor Jang Yun-cho menjadi yang pertama. Nah, ini adalah Profesor Jang Yun-cho merupakan rektor impor pertama di Indonesia. Ini adalah latar belakang pendidikan Jang Yun-cho. Kita lihat pendidikannya Hankuk University of Foreign Studies, BA Administrasi Publik, kemudian University of Texas di Arlington atau Magister Akuntansi Profesional, dan kemudian University of Florida, PhD di bidang akuntansi. Nah, kita lihat kemudian di slide selanjutnya masih berkaitan dengan Profesor Jang Yun-cho. Ini adalah pengalaman akademik Jang Yun-cho di Korea Selatan. Sebelum bertugas di Indonesia, Profesor Cho ini menjabat sebagai Rektor Cyber University of Foreign Studies di Hankuk University. Perjalanan karirnya pun tidak hanya dimulai dari negeri ginseng Korea Selatan, tetapi juga dari Amerika Serikat. Nah, demikian kemudian sedikit mengenai rektor impor yang pertama yang ada di Indonesia. Kita lihat. Nah, ini adalah tahun 2001 hingga tahun 2002. Profesor Cho ini juga merupakan editor Korean Accounting Review di Korea Selatan. Pada tahun 2004 hingga tahun 2007,
merupakan anggota Komite Pengawas Akuntansi di Korea Selatan juga, dan kemudian pada tahun 2006 hingga tahun 2010 Profesor Cho ini merupakan dekan Sekolah Tinggi Administrasi Bisnis Universitas Hankuk, dan kemudian terakhir ia menjabat sebagai Wakil Presiden Universitas Hankuk dan Rektor Cyber University of Foreign Studies. Nah, itulah kemudian informasi-informasi berkaitan dengan rektor impor pertama di Indonesia yang segera bertugas. Semoga saja kemudian dia bisa membuat kualitas dari universitas negeri di Indonesia akan semakin maju.